Barang siapa yang memuliakan orang alim, dia telah memuliakanku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang menghormatiku, barang siapa yang memuliakanku, maka dia telah memuliakan Allah. Fama'wahul jannah, maka baginya tempat kembalinya yaitu di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kita jumpa lagi di channel yang barokah ini, insya Allah. Sahabat, pernahkah kita memohon kepada Allah untuk meminta husnul khotimah? Berdoa agar Allah berikan kita husnul khotimah. Sedangkan Allah sudah memberikan firman-Nya, sudah menyampaikan firman-Nya. Ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku kasih. Nah, apabila kita minta husnul khotimah, nah Allah pasti berikan kita husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Tentu itu sering dibaca, sering diwiridkan oleh orang-orang yang sering meminta husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua termasuk itu. Ternyata ada amalan-amalan, paling tidak ada 6 amalan yang membuat seseorang itu diberikan Allah husnul khotimah. Nah, pengen tahu yang pertama di antara 6 itu, yang pertama yaitu orang yang senantiasa membaca tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, baik habis sholat, baik dikala sendirian, baik dalam hajatan, atau dalam situasi dan kondisi apapun yang tidak dilarang kita untuk berzikir kepada Allah, memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Itu adalah kalimat tahlil. Orang-orang yang senantiasa mendawamkan kalimat tahlil, insya Allah kelak Allah akan berikan dia nikmat, berikan rizki kepadanya berupa husnul khotimah, insya Allah. Nah, yang kedua selain bacaan tahlil la ilaha illallah, yang kedua adalah amalan biasa membebaskan hutang. Nah, apabila ada temen yang hutang lama nggak bayar, ya udah diridain aja udah nggak usah bayar. Ini tentunya amalan yang mungkin pernah kita lakukan, walaupun itu nominalnya nggak besar gitu kan. Ada temen yang sekarang lebih ngetren itu pinjam 100 tuh nggak dikembaliin. Akhirnya adalah kita ridha aja, nggak apa-apa. Sering membebaskan hutang. Ternyata ini adalah amalan-amalan yang membuat dia diberikan oleh Allah rezeki berupa husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan kita yang pernah mempraktekkan atau mengamalkan amalan itu, membebaskan hutang, insya Allah kelak Allah akan berikan balasan berupa nikmat, diberikan husnul khatimah, insya Allah. Yang ketiga, tidak egois. Nah, betapa banyak orang-orang yang mengalah, tidak mempunyai sifat tamak, tidak serakah. Ini tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ini cenderung Allah berikan dia nikmat berupa husnul khatimah. Sudah berapa nih? 3 kan? Yang keempat yaitu orang yang sering bersilaturahim. Nah, terutama kepada sanak kerabat, keponakan, pak le, bule, bude, mbah gitu kan. Jangan sampai sering ziarah ke saudara, ke orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya kan. Jangan sampai kita sering berziarah ke makam wali-wali tapi ke orang tua kurang seneng, ke paman bibi kurang seneng, ya kan. Jangan sampai kita sering berbuat baik, semangat memberikan hadiah kepada para kiai, para ustadz, tapi kita kurang semangat memberikan hadiah kepada saudara kita, kerabat kita. Nah, ini tentunya bukan yang demikian ya. Sedangkan yang kelima adalah akhlaknya baik. Nah, orang-orang yang akhlaknya baik, dia istiqomah berakhlak baik, selalu menghargai orang lain, selalu sopan ketika berhadapan dengan orang lain. Yang lalu sudah berlalu lah.
Misalnya yang dulu belum sopan, yang dulu tidak tahu mana etika, mana adab, yang baik, yang bagaimana. Nah, ketika seiring berjalannya waktu, ini tahu, oh ternyata itu tidak baik, itu tidak sopan, oh itu kurang baik. Akhirnya memperbaikinya, lalu istiqomah menjadi orang yang berakhlak baik. Ini kalau didawamkan, diistiqomahkan, insya Allah amalan yang kelima ini akan mendatangkan pertolongan Allah, diberikan nikmat berupa husnul khatimah. Nah, yang keenam ini adalah tidak pernah membenci, lisannya tidak pernah membenci, lisannya tidak mencaci para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz. Terjaga lisannya, tidak mencaci mereka. Nah, inilah alasan-alasan Allah bisa berikan nikmat berupa husnul khatimah. Kenapa? Karena mencaci para ulama ini sungguh sangat menyakiti hati Rasulullah. Mencaci para habaib menyakiti hati Rasulullah. Bahkan mencaci orang alim, mencaci ustadz, ini menyakiti hati Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghormati orang alim, maka dia telah menghormatiku. Barang siapa yang memuliakan orang alim, dia telah memuliakanku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang menghormatiku, barang siapa yang memuliakanku, maka dia telah memuliakan Allah. Fama'wahul jannah, maka baginya tempat kembalinya yaitu di surga. Tentu alamatnya adalah husnul khatimah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan-amalan itu agar Allah berikan kita nikmat berupa husnul khatimah. Insya Allah. Afwan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.